Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 1 Statistik 8. Di sini anggota kami ada saya sendiri, Abdul Aziz Davayanuar, Rizky Puspitasari, dan juga Vika Fuza Syahdana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengolahan data kualitatif. Dalam sebuah penelitian, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, melakukan perencanaan. Yang kedua, melakukan pengumpulan data. Yang ketiga, melakukan pengolahan data. Dan yang terakhir, melakukan analisa. Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data kualitatif sendiri ada 3 tahap. Yang pertama, membuat transkrip. Yang kedua, analisa terhadap transkrip. Dan yang ketiga, coding. Transkrip merupakan uraian dalam bentuk tulisan yang rinci dan lengkap mengenai apa yang dilihat dan didengar, baik secara langsung maupun dari hasil rekaman. Khusus untuk wawancara mendalam dan SPG, transkrip harus dibuat dengan menggunakan bahasa sesuai hasil wawancara. Setelah kita membuat transkrip, langkah yang selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap transkrip. Analisis transkrip memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menangkap makna dari teks untuk menunjukkan makna dominan dan makna spesifik. Yang kedua, menunjukkan makna yang melekat dalam suatu teks, terutama makna yang tersembunyi. Yang ketiga, menganalisis kaitan teks dengan kehidupan, pengalaman, kenyataan, dan hal-hal mengenai subjek penelitian. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih tentang analisis data kualitatif. Mau tahu gimana? Yuk kita lihat. Emang gimana sih analisis data kualitatif? Analisis data kualitatif bukan mencari kecenderungan tentang realitas sosial atau pola-pola umum dari realitas sosial yang diamati, melainkan mencari pemahaman tentang realitas sosial yang diteliti dan dapat menginterpretasikan makna di balik perkataan dan tingkah laku subjek penelitian. Berikut adalah 4 tahapan dasar menganalisis data kualitatif. Yang pertama, manajemen data mentah. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, interpretasi data. Dan yang keempat, representasi data. Berikut adalah 4 aspek yang perlu diperhatikan saat memanajemen data. Itu ada S untuk spesifik atau terperinci, M untuk measurable atau terukur, A untuk attainable atau dapat dicapai, R untuk rasional atau masuk akal, T untuk timeable untuk rentan waktu. Berikutnya adalah tahapan reduksi data, di mana laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting. Yang berikutnya adalah interpretasi data. Pada tahap ini, kita dapat mengkategorisasikan data menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Tahapan terakhir adalah representasi data. Pada tahap ini, kita dapat menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer ke dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Setelah itu, data dirangkai dengan kata yang mudah dipahami agar dapat dimengerti oleh pembaca nanti. Sekarang, kita lanjut ke teknik coding ya. Penasaran apa itu teknik coding? Yuk cari tahu lebih lanjut. Secara umum, teknik coding mencakup 3 hal. Yang pertama adalah open coding, axial coding, dan selective coding. Dalam open coding, suatu gejala atau peristiwa akan diidentifikasi kategori-kategorinya, untuk kemudian diidentifikasi lagi atribut dan dimensinya. Hal ini dilakukan sesudah gejala tersebut diberi nama. Dalam axial coding, open coding yang telah dibuat akan dikategorikan sesuai dengan gejala yang berhasil diungkap dan akan dihubungkan satu sama lain.
Kategori tersebut dapat diposisikan sebagai 1. Kondisi yang dianggap penyebab, ialah kejadian apapun yang menyebabkan terjadinya suatu gejala. 2. Gejala itu sendiri, ialah peristiwa sentral yang akan menggerakkan terjadinya serangkaian aksi dan juga interaksi. Konteks ialah suatu kompleks kondisi lokasi dan atau waktu tertentu yang menjadi ajang berlangsungnya suatu aksi atau interaksi. Kondisi pengintervensi ialah kondisi struktural yang memudahkan ataupun menyulitkan jalannya proses dalam suatu konteks tertentu. Aksi atau interaksi ialah strategi tindakan yang dilakukan untuk merespon atau mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan yang terakhir adalah konsekuensi, sebagai hasil yang diperoleh melalui penyelenggaraan aksi atau interaksi. Dan yang ketiga adalah selective coding, suatu proses untuk menyeleksi kategori-kategori guna menemukan kategori inti yang secara sistematis dapat dipakai secara konsepsional untuk merangkai dan mengintegrasikan kategori lain dalam suatu jaringan yang berupa paparan deskriptif. Sebagai catatan, kepekaan teoretik seorang peneliti sangat diharapkan pada tahap ini, di mana kepekaan teoretik yang dimaksud adalah ketajaman imajinasinya untuk mereka-reka bangunan teoretik dari data dan kategori data yang telah diperoleh. Yeay, sekarang udah tahu kan bagaimana pengolahan data kualitatif? Mulai dari pengertian, tahapan dasar, analisisnya, termasuk teknik coding. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komentar yang baik ya untuk video kedepannya. Terima kasih, sehat selalu.